Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul kendala-kendala dikabulkannya sebuah doa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama kita sudah mengajarkan, sudah memerintahkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh bersombong diri, tidak berdoa atau tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala kebutuhan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka yang namanya doa itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Sehingga Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa adalah ibadah. Jadi pada saat kita habis sholat maupun dimanapun berada, yang namanya doa itu adalah bagian ibadah, bagian penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Karena kita makhluk, kita adalah manusia yang diciptakan Allah, ini memiliki kelemahan. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang doa, ayatnya sudah jelas. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim Bapak Ibu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah berkata kepada kita semua, ud'uni, berdoalah kalian semua ni kepadaku, astajib lakum, maka kata Allah, aku akan memenuhi ya daripada permintaan kalian. Jadi janji Allah itu kalau kita berdoa Bapak Ibu ya, apakah minta berkah rezeki, minta supaya umurnya diberikan panjang ya, entah itu minta 100 tahun, 150 tahun ya. Kalau Allah menakdirkan kita dikasih umur 80 tahun dan kita berusaha berdoa kepada Allah agar dikasih 200 tahun, ya bisa saja kalau Allah mengabulkan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, janji Allah astajib lakum, siapapun umat Islam yang mau minta, yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, kita kan hidup di dunia pasti butuh apapun, berkah hidupnya, rezekinya lancar, anak-anak kita soleh-solehah, yang sedang belajar mungkin biar sukses, mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, urusan apa saja. Dan sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu dianggap sombong. Bahkan mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam yang sungguh hina Bapak Ibu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku, tidak mau berdoa kepada aku, mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Cuman Bapak Ibu pertanyaannya, banyak orang yang ngeluh, orang yang merasa begini, kok kenapa aku ini sudah berdoa setiap hari kita sudah minta sama Allah, pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen dikasih ya, punya rezeki yang banyak, beli rumah yang gede, jabatan naik, dagang lancar, dan segala macam lah Bapak Ibu, berkah hidup, tapi kok masih biasa-biasa, masih begini-begini terus begitu. Nah, cuman orang yang kemudian doanya belum merasa diijabah, belum merasa dipenuhi oleh Allah, jarang yang mau introspeksi diri,
jarang yang memuhasabah Bapak Ibu. Nah, harusnya ketika kita merasa doa kita belum dikabul oleh Allah, merasa doa kita ini belum diijabah oleh Allah, ini ada tanda tanya Bapak Ibu dalam diri sendiri. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang ada dalam sebuah riwayat yang diterangkan dalam kitab Hayatul Qulub. Jadi ada seorang ulama sufi, orang ulama ahli tasawuf, namanya Imam Ibrahim bin Adham Bapak Ibu. Beliau hidup pada abad ke-8 Masehi. Ya, jadi beliau seorang ulama, ada di Basrah. Basrah itu adalah berada di Irak. Beliau ini terkenal seorang ulama yang kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya itu dijadikan sebagai kalimat-kalimat mutiara yang mengandung hikmah Bapak Ibu. Nah, ketika beliau berjalan di sebuah pasar yang ada di negara Basrah, ya, itu beliau ditanya, "Ya Imam, wahai seorang imam, ulama kami mau bertanya." "Tanya apa?" "Wahai Bapak Ibu, begini sang imam, kami ini tiap hari berdoa kepada Allah. Katanya setiap orang yang berdoa itu pasti dikabul, pasti dipenuhi. Kok hidup kami masih biasa-biasa saja begitu Bapak Ibu." Nah, lantas kemudian Imam Ibrahim bin Adham ini menyampaikan sebuah jawaban dengan bahasa Arabnya begini. "Ya ahlal Basrah, ma tasqulubuhum fi asyrati asya." Wahai penduduk Basrah, kalian semua ini hatinya mati dalam 10 persoalan. Fa kaifa yustajabu du'aukum, karena hatinya kalian mati terhadap 10 hal, maka bagaimana Allah akan mengijabah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kalian? Kalian hatinya itu mati, hatinya tertutup, ya, dengan 10 perkara, dengan 10 hal. Lantas kemudian masyarakat yang ada di Basrah ini bertanya, "Wahai Imam, apa 10 hal itu?" Intinya bahwa kenapa doa-doa kalian ini masih mampet? Kenapa doa-doa kalian masih belum dikabul oleh Allah? Minta ini, minta itu, belum ada buktinya. Karena kalian belum memenuhi persyaratan. Ada perkara-perkara, ada hal-hal yang bisa menjegal, yang bisa menjadi kendala. Kenapa doa kita, kenapa doa kalian itu belum dikabul sama Allah? Begitu Bapak Ibu. Lantas kemudian mereka, "Apa itu sang imam 10 perkara itu?" Sang Imam Ibrahim bin Adham kemudian menjawab begini, "Araftumullaha wa lam ta'uddu haqqahu." Kalian mengenal Allah tetapi tidak memenuhi haknya. Artinya bahwa perkara yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi kendala kenapa doa kita ini tidak dikabul, doa kita ini belum dipenuhi oleh Allah, karena kita belum bisa memenuhi hak-haknya Allah. Kita kenal bahwa Allah Tuhan kita, kita kenal bahwa Allah yang menciptakan kita, dan kita sudah tahu bahwa Allah itu sudah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah. Tetapi kalian tidak mau memenuhi hak Allah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hal ini Bapak Ibu. Ini kita lagi cerita orang-orang yang ada di pasar di negara Basrah menanyakan ini, ya. Nah, mungkin mereka belum bisa memenuhi hak Allah. Mereka kenal Allah, arifumullah, tetapi mereka belum bisa memenuhi hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Allah itu yang disembah, ya sholat, ya kita membaca Al-Quran, ya ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu Pak. Jadi ketika mereka pagi dan sore meminta kepada Allah, pengen kaya, pengen sukses, pengen segala macam, tetapi haknya Allah tidak dipenuhi, ya bagaimana kalian itu akan dikabul doanya? Intinya bahwa ketika kita doa pagi dan sore
utang dan sebagainya, tapi nggak mau sholat, kita nggak mau beribadah, maka tidak mungkin Allah itu mengabulkan doa orang tersebut. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah tidak mengamalkan isi Al-Quran. Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, qara'tul Qur'ana walau ta'malu bihi. Kalian tiap hari membaca Quran. Nah, ini muslim bisa baca Quran, Bapak Ibu. Cuman isinya Quran tidak dipelajari. Hafal Quran iya, baca Quran oke, tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini tidak dipelajari, bahkan tidak diamalkan. Intinya ingkar, Bapak Ibu. Jadi baca Quran aja seperti burung beo, tetapi perilakunya, haliannya itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran. Kan sama saja, Bapak Ibu ya. Quran kan di dalamnya ada perintah sholat, ada perintah puasa, berakhlak yang baik. Sementara dia pegang Quran hanya bisa baca, tidak mampu, tidak mau mengamalkan isinya. Nah, orang-orang yang hanya bisa baca Quran, ya, tetapi tidak mau mengamalkan isinya Quran, maka persoalan ini bisa menghambat, bahkan bisa menjegal, menjadi kendala doa itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, maka ini sebagai menjadi introspeksi kita. Ketika doa kita belum diijabahi, apakah termasuk kita bagian ini? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemudian Imam Ibnu Adham atau Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, idza ataitum kubar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Idza itu kalian menyatakan mengaku cinta kepada Rasul. Kamu mengatakan aku cinta Rasulullah, aku kenal Rasulullah Muhammad adalah nabiku. Tetapi sunnah-sunnahnya, perilaku-perilaku yang disenangi oleh Rasul gak dilakukan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita meremehkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, ya, mau sholat gak mau, artinya meremehkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Rasul suka dengan anak yatim, kita kaya benci sama anak yatim. Ini bisa menjadi kendala doanya itu tidak terijabah. Rasulullah suka silaturahim, lah kita nggak suka silaturahim, malah seolah-olah benci. Lah ini bisa menjadi penghalang doa kita ini dijadi kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Intinya bahwa kalau kita menyatakan cinta Rasulullah, maka kita harus cinta sunnah-sunnahnya, cinta perilaku-perilakunya beliau, apa yang beliau sukai, apa yang beliau senangi, ya kita sebagai umatnya dengan semampu kita mengamalkan daripada apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itu baru yang ketiga, Bapak Ibu. Padahal ada 10 ya. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang keempat, kalau tidak cukup nanti kita masuk pada diskusi ya, Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah kata Imam Ibrahim bin Adham bahwa perkara yang bisa menjadikan kendala doa itu tidak dikabul, Bapak Ibu. Beliau mengatakan, idda'aitum adawata syaitoni wa ta'tumuhu wa wafaqtumuhu. Nah, di situ saya menulis dalam makalah hanya menggunakan terjemahnya saja. Saya tidak menulis bahasa Arabnya, yang artinya bahwa kalian mengaku bahwa setan itu sebagai musuhnya. Kalian mengaku musuh setan, tetapi mematuhi dan menyetujuinya. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kita kan orang Islam, kita sadar bahwa setan itu adalah musuh kita, karena setan itu akan selalu mengejar manusia, akan mencari celahnya manusia agar manusia itu terjerumus menjadi bagian teman-temannya mereka di nerakanya. Nah, tetapi kita adalah orang Islam, kita tahu bahwa setan itu musuh kita, tetapi kita justru mendukung apa yang menjadi programnya setan, Bapak Ibu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, Bapak Ibu. Gambarannya beginilah. Islam sih Islam, sholat sih sholat, tapi maaf, minum khamr, minuman larangan keras tetap diminum, pil-pil terlarang tetap dikonsumsi. Umpama Bapak Ibu ya,
sholatnya iya, ngaku Islam iya, judi tetap berjalan. Itulah berarti walaupun dia Muslim, tapi tetap mendukung ya apa yang menjadi programnya setan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada orang Islam, ya sholatnya iya, baca Quran iya, tapi maksiatnya tetap jalan. Maka maksiat yang tetap dijalankan ini, Bapak Ibu, akan menjadi penghalang doa kita, doa Bapak Ibu sekalian itu akan terhalang. Nah, itu Bapak Ibu. Itu menurut Imam Ibrahim bin Adham menjadi penghalang doa-doa daripada orang Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghalang doa kita yang kelima itu adalah beliau mengatakan idda'aitum dukhulal jannati walam ta'malulaha. Kalian mengaku ingin masuk surga tetapi tidak mau beramal untuknya. Intinya mau masuk surga tetapi tidak mau beramal, Bapak Ibu. Lah, surga itu kan tempat yang istimewa, fasilitas yang sangat mewah dari Allah yang akan diberikan oleh manusia. Ya, sekarang begini Bapak Ibu, kita hidup di dunia, logikanya kita pengen menaikin mobil yang mewah saja harus beli, kita keluarin duit, kita keluarin biaya, tidak ada barang gratisan. Kita pengen menempati rumah bagus, rumah mewah, yang fasilitas serba lengkap, ada kolam renangnya, ada lapangan olahraganya. Itu kan juga harus ditukar dengan biaya yang cukup mahal. Lah kita pengen masuk surga, kita pengen dapat fasilitas besok di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau amal. Ya, sholat sih sholat, tapi punya harta pelit, bakhil, kikir, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan pembangunan masjid. Ada masjid sedang renovasi, duitnya banyak, tapi tidak mau amal. Umpamanya Bapak Ibu ya, padahal kita pengen dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul mengatakan bahwa idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Ketika anak Adam, ketika manusia itu meninggal dunia, ternyata ada amal yang selama amal itu masih bertahan, orang yang meninggal dunia itu tetap terus mendapat pahalanya Bapak Ibu. Termasuk membangun masjid, merawat masjid, majelis taklim, ya, dan sebagainya. Fasilitas masjid, kalau kita ada duit kemudian kita sedekahkan, maka insya Allah itu menjadi sedekah jariyah, bagian daripada mahar kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pelit berarti menjadi penghalang Bapak Ibu. Makanya kan Nabi mengatakan orang pelit, orang bakhil jauh dari surganya, tapi orang yang dermawan ya itu dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk membantu para santri, para pelajar yang sedang menghafal Quran, yang sedang mendalami ilmu agama. Itu adalah deposito amal yang bakalan nanti ketemu di alam akhirat Bapak Ibu, yang tergantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti Bapak Ibu ya. Jadi orang bilang percaya ya semua kita bakalan mati, kagak percaya ya bakalan mati. Kalau nggak percaya mati dulu, tapi resikonya setelah mati nggak bisa balik lagi. Kalau orang iman pasti di alam dunia akan percaya Bapak Ibu. Nomor 6 Bapak Ibu, termasuk penghalang dikabulkannya sebuah doa, ya Imam Ibrahim mengatakan idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Di situ dalam makalah tertera kalian mengaku ingin selamat dari api neraka, tapi ya kalian menjumuskan diri ya kalian sendiri ke jalan atau ke dalamnya. Artinya kita ngerti bahwa kita itu pengen selamat dari api neraka, tapi perilaku kita kok menunjukkan orang yang selalu ya maksiat, orang yang antara ibadah dengan amalnya itu lebih banyak maksiatnya. Nah artinya bahwa kalau kita pengen selamat dari api neraka, ya kita harus hati-hati
Ya, selain kita mengerjakan kewajiban Allah, kita tidak gampang, tidak gegabah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-8, perkara yang bisa menjadi penghalang kita semua ini, doanya itu belum dikabul oleh Allah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya istagholtum, yang ke-7, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kita tahu bahwa yang namanya kematian itu pasti kebenaran. Yang namanya mati, yang namanya meninggal dunia, itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang hak. Tetapi ketika kita melihat orang yang meninggal dunia, ketika kita melihat orang mati, bukannya menjadi pelajaran pengingat bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin takut dengan siksa Allah, semakin dekat kepada masjid dan sebagainya, tapi malah justru menjauh. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, kemudian ada sebuah kematian, tetapi hatinya tidak merasa bergetar, hatinya tidak merasa ada rasa takut kepada kematian, amal apa yang sudah kita lakukan, amal apa yang akan kita bawa ke sana, itu juga menjadi penghalang doa kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di sini memerlukan yang namanya keimanan, bahwa rasa khauf terhadap bahwasanya kita nanti akan selamat atau tidak, surga atau neraka, ini menjadi sebuah pemikiran, ya. Tentang orang itu santai-santai saja, maka mana Allah itu doanya akan menerimanya atau tidak akan dijawab secara cepat. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah ini yang kadang-kadang banyak terjadi di kalangan manusia, di kalangan orang Islam. Imam Ibrahim mengatakan, apa termasuk yang menjadi penyebab orang itu doanya itu belum dikabul? Istagholtum bi uyubi ikhwanikum wala tarawna uyuba anfusikum. Kalian sibuk memikirkan dan mengurus aib saudara kalian, tapi tidak melihat aib kalian sendiri. Ini kebanyakan kita, Bapak Ibu. Kita melihat ada orang lain, banyak cacatnya, banyak kekurangannya, kita bahas, kita bicarakan, kita diskusikan. Sementara kekurangan yang ada pada diri sendiri kita tidak pernah melihat. Jadi seolah-olah bahwa di pelupuk mata kita ini, ya, yang namanya tumpah di seberang lautan tampak jelas, tetapi gajah di bawah pelupuk mata kita itu tidak kelihatan. Artinya bahwa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri itu tidak dilihat, sementara kekurangan atau aib orang lain itu tampak jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan ghibah. Kalau kita kebanyakan, ya, mencarai aib, kekurangan, kekhilafan orang lain, ini justru akan menjadi penghalang daripada doa kita. Kalau kebanyakan kita melihat aib orang lain, sementara kita tidak mau introspeksi diri, tidak mau berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan doa kita tidak mustajab. Ya, orang timur bilang orang mandi, begitu ya. Makanya kalau kita pengen doanya mustajab, ya kita harus terus introspeksi diri, apa yang kekurangan saya, apa dosa saya, apa kekhilafan saya. Sehingga kalau kita sudah sering melihat bahwa diri sendiri ini banyak kesalahannya, banyak dosanya, tidak perlu melihat orang lain kesalahannya, aibnya. Kalau untuk ada kekurangan yang ada pada orang lain, dijadikan sebuah pelajaran bahwa kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Tapi kemudian kalau kita banyak melihat diri sendiri, banyak kekurangannya, maka kita kemudian banyak beristighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah banyak bertobat kepada Allah, maka doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lagi sholat, Bapak Ibu, itu kan duduk di antara dua sujud, ada yang namanya bacaan Robbi firli warhamni. Setelah kita diampuni dosa oleh Allah, Robbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan sayangilah aku.
aku. Itu maknanya ada sebuah isyarat bahwa kalau doa kita atau kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka dengan sendirinya rahmat Allah itu akan turun. Maka kemudian ada ya tradisi ulama bahwa sebelum kita berdoa itu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baru berdoa. Intinya bahwa kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni, dibersihkan, baru doa kita nanti akan diangkat ke langit. Kemudian yang kesembilan adalah akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kalian sudah menikmati nikmat-nikmat Allah. Tiap hari kita badan sehat, olahraga, enak. Tiap hari kita makan, mulutnya juga merasakan makanan yang enak, tidur juga nikmat. Tetapi kalian padahal sudah menikmati nikmat yang Allah berikan, tetapi kalian kadang-kadang lupa dengan adanya ibadah. Ya intinya bahwa kita ini hidup dikasih nikmat yang banyak sama Allah. Maka sebagai syukur kita, sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah, tidak bukan dan tidak lain adalah takwa, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah, artinya bersyukur itu begini Bapak Ibu, bukan kita dapat duit banyak cuman baca alhamdulillah, dapat gaji gede alhamdulillah, jabatannya naik alhamdulillah. Tetapi hamdalah itu tidak dibuktikan dalam bentuk amal. Ya, amal itu apa? Ya sholat, ya baca Quran, ya sedekah dan segala macam. Hamdalah saja itu tidak cukup. Itu hanya simbol pujian. Nah, pujian itu harus dibuktikan dalam bentuk ibadah. Nah, kalau kita cuma baca hamdalah doang, nggak mau sholat, nggak mau baca Quran, nggak mau sedekah, ya doa kita akan mampet, akan tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dafantum mautakum balam ta'tabiru bihim. Kalian ikut menguburkan orang yang mati, kata Imam Ibrahim bin Adham, tapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ini mirip dengan tadi yang ke-8. Intinya bahwa kita ini kalau pengen doanya mustajab harus sering ingat mati Bapak Ibu. Maka kata ulama, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang suka mengingat kematian. Kalau kita selalu mengingat kematian, maka kita akan selalu hati-hati, ibadah rajin, karena kita nggak tahu besok, lusa, 1 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang ada adalah kita wajib istiqdar, bersiap-siap diri untuk memperbanyak amal, untuk kekal di alam akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, mungkin ada pertanyaan begini, kenapa Pak Ustadz, Pak Kiai, kita sholat sudah, doa sudah, amal sudah, kok saya minta ini Allah belum ngasih ya? Belum mungkin. Karena Allah kan mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua astajib. Kalimat astajib ini kalau dikorek dengan ilmu sorof, ilmu nahwu, gramatika Arab Bapak Ibu, itu astajib ilmu dore yang mengandung zaman, hal dan istiqbal. Jadi maknanya astajib itu akan mengijabahi atau sedang mengijabahi. Ada kalanya doa yang kita panjatkan dengan Allah, malamnya doa, besoknya Allah kasih langsung. Bisa, itu namanya hal. Tapi bisa juga istiqbal yang akan datang. Hari ini kita berdoa, ternyata Allah kasih 2 tahun yang akan datang. Itu bisa Bapak Ibu. Yang penting kita doa. Kita berdoa terus sama Allah, meminta terus sama Allah, tetapi kita juga melaksanakan syarat-syarat dikabulkannya doa. Ya ibadah yang rajin, sedikitkan kita maksiat, ya jangan melaksanakan pelanggaran Allah. Artinya bahwa kita minimalisirkan kalau kita doanya ingin terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan ya. Kalau bisa saya jawab ya langsung saya jawab. Kalau belum ya insya Allah nanti jika ada pertemuan kembali. Silakan
Bapak Ibu mungkin seputar tentang doa, tidak dikabulkannya doa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang Ustaz sampaikan pada saya ini 10 sebab doa tidak dikabulkan. Nah, apakah ada adab berdoa? Ya, ada berdoa ya. Ada ya. Baik, saya langsung jawab aja. Adabnya berdoa kepada Allah Bapak Ibu, ya ini adab. Kalau adab berarti kan tata cara gitu. Yang pertama, walaupun doa ini kalau secara umum ya doa maknanya memohon, meminta kepada Allah. Tapi adab, tata cara, sopan santun kita meminta kepada Allah. Yang pertama, kondisi kita dalam keadaan suci, dalam arti kata punya wudu Bapak Ibu, punya wudu. Yang kedua, menghadap kiblat seperti orang sholat. Ya, jadi kita menghadap kiblat dalam kondisi suci dan kita menggunakan kalimat-kalimat doa. Nah, ya, jadi kalau rentetan doa, kalau menggunakan kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh para ulama, itu gini Bapak Ibu. Kalau yang secara umum kan yang penting kita mohon sama Allah gitu ya. Tapi tata caranya, satu kita dalam kondisi suci, yang kedua menghadap kiblat. Nah, redaksi kalimat doanya itu yang pertama memuji dulu kepada Allah Bapak Ibu. Makanya kan kalau dalam doa itu ada kalimat hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu kalimat doa. Hamdan kan memuji Bapak Ibu, ya bahwa Allah itu adalah zat yang maha memenuhi pada orang-orang yang bersyukur ya. Nah, itu pertama memuji pada Allah. Dan yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Bapak Ibu. Makanya setelah kita membaca hamdan syakirin, nanti berlanjut ada yang namanya sholawat pujian. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'ala sultanik. Allahumma sholli wa sallim. Ini sholawat namanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Jadi adabnya pertama memuji kepada Allah, yang kedua membaca sholawat. Karena begini Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Kita kenal Islam itu kan nggak langsung Allah turun ke kita, tapi Allah mengutus Rasul kekasihnya melalui Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita mau cinta kepada Allah, ya cintainya Rasulnya begitu. Makanya menjadi adab. Ya, kita kenal rukun Islam, kenal rukun iman, kenal tata caranya sholat, tata caranya wudhu dan sebagainya. Pokoknya ajaran Islam itu adalah dari Rasulullah. Allah mengutus malaikat kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada umat dan berjenjang sesuai dengan zamannya. Rasul menyampaikan kepada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in dan sebagainya sampai kepada kita. Karena kita kan nggak lihat Rasulullah, jangankan Rasul, kita melihat para tabi'in juga enggak begitu. Makanya kalau kita belajar agama harus ada gurunya supaya sanadnya nyambung, ilmu kita benar-benar ya sampai kepada Rasulullah begitu Bapak Ibu. Nah, itu Ibu ya Bu. Jadi kondisinya suci, menghadap kiblat, dan redaksi kalimatnya tadi setelah memuji kepada Allah, yang kedua kemudian membaca sholawat, yang ketiga baru meminta apa yang kita minta. Dan yang berikutnya, kalau kita bisa berbahasa ya berbahasa Arab. Sehingga ada ulama yang mengatakan demikian Bapak Ibu, kalau kita bacaan doa kita bahasa Arab, zikir kita berbahasa Arab, zikir itu sama meminta kepada Allah Bapak Ibu. Nah kita nggak ngerti artinya, itu nggak diterima. Lalu baru mendingan kita pakai bahasa kita Bapak Ibu. Maka disitulah orang Islam dianjurkan dan diperintahkan untuk belajar bahasa Arab, walaupun maknanya secara global saja Bapak Ibu. Jadi kalimat hamdan syakirin, hamdan naik dan seterusnya
kita harus tahu intinya. Oh, kalimat ini maksudnya begini, kalimat ini maksudnya begini, gitu. Nah, kalau kita total nggak paham, lebih bagus pakai bahasa kita yang kita pahami, gitu loh Bapak Ibu. Makanya kalau secara adab sih bahasa Arab dulu, kalau kita paham artinya. Nah, kalau nggak ngerti artinya, ya mendingan pakai bahasa kita begitu. Kecuali sholat, kalau kita sholat Bapak Ibu, ngerti artinya atau tidak ngerti artinya harus pakai bahasa Arab. Sebab apa? Kalau sholat kemudian ya dibolehkan pakai bahasa lain, mama kita nggak ngerti bacaan dalam sholat, kemudian dibebaskan pakai bahasa kita, ya orang Sunda sholatnya pakai bahasa Sunda, gitu ya. Orang Jepang ya pakai bahasa Jepang, orang Amerika pakai bahasa Amerika, begitu. Makanya dikecualikan dalam sholat. Sholat bacaannya ngerti artinya atau tidak ngerti artinya wajib berbahasa Arab. Jika umat Islam melaksanakan sholat sedunia, ya sama saja. Allahu Akbar ya Allahu Akbar semuanya, begitu. Tidak ada Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah nan gadang, begitu ya, begitu. Tapi kalau doa di luar sholat, ya itu ditekankan harus ngerti artinya. Dan yang afdol memang pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa kita sendiri, begitu. Itu ya Ibu ya, mungkin cukup atau bagaimana? Baik.